Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zara Sabina Salsabila. Saya adalah mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam angkatan 2018. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih Islam di Irlandia. Untuk lebih jelasnya bisa ditonton video ini. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Irlandia merupakan sebuah pulau yang ada di bagian barat benua Eropa. Pada awalnya mereka sebuah wilayah yang sama, namun di tahun 1920 mereka terbagi menjadi dua, yaitu Irlandia Utara dan Irlandia Selatan, yang saat ini kita kenal dengan nama Republik Irlandia. Saat itu, Irlandia Selatan sudah tidak percaya lagi pada Inggris, maka dari itu ia memutuskan untuk memisahkan diri. Setelah memisahkan diri, Irlandia Utara dan Irlandia Selatan membuat sebuah perjanjian dengan nama Government of Ireland Act, di mana Irlandia Utara tetap menjadi bagian dari Kerajaan Inggris Raya, sedangkan Republik Irlandia menjadi negara merdeka yang merupakan bagian dari Eropa Barat. Republik Irlandia memiliki luas wilayah sekitar 83% dari luas keseluruhan Pulau Irlandia, dan 17%-nya lagi dimiliki oleh Irlandia Utara. Mereka terletak di 5,5 derajat bujur barat sampai 10,5 derajat bujur barat, dan 51,5 derajat lintang utara dan 55,5 derajat lintang utara, dengan batas wilayah bagian barat Samudra Atlantik dan batas timur Laut Irlandia. Sedangkan batas utaranya adalah Irlandia Utara dan batas selatannya adalah Samudra Atlantik. Irlandia dipisahkan dari daratan Eropa setelah berakhirnya zaman es atau Ice Age terakhir dan menjadi sebuah pulau yang terpisah. Nah, sebagai hasilnya pulau ini itu memiliki kisaran flora dan fauna yang lebih kecil jika dibandingkan negara lain di benua Eropa. Secara administratif, wilayah Republik Irlandia ini terbagi menjadi 26 county atau daerah, di mana 26 county tersebut merupakan bagian dari 4 provinsi di Irlandia, yaitu Connacht, Ulster, Leinster, dan Munster. Adapun wilayah Irlandia Utara memiliki sisa wilayah di Pulau Irlandia sebanyak 6 county. Nah, di tahun 2018, populasi di Irlandia mencapai sebanyak 4,86 juta penduduk. Data menunjukkan penduduk ini kebanyakan berada di kota Dublin, yaitu ibu kota Republik Irlandia. Nah, bagaimana sih Islam bisa datang ke Irlandia? Siapa yang membawanya dan kapan datangnya? Jadi, Islam di Irlandia ini datang sekitar tahun 1950 dan dibawa oleh pelajar-pelajar Muslim yang datang dari berbagai negara hanya untuk belajar di Royal College of Surgeons. Mereka pun pada dasarnya tidak ingin melakukan yang lain selain menuntut ilmu. Namun, karena seiring berjalannya waktu, mereka merasa prihatin bahwa warga Irlandia masih sangat minim tentang Islam dan mereka ingin mengislamkan agama Irlandia. Maka dari itu, mereka mengadakan rapat di setempat, yaitu Conoya House, yang dihadiri oleh kaum-kaum Muslim pelajar di Irlandia. Nah, saat itu mereka sudah membentukkan struktur organisasi, yaitu Hussein Lockhead sebagai ketua, Yusuf Jafari sebagai sekretaris, Ismail Dokret sebagai bendahara, 8 anggota sebagai komite, dan sisanya sebagai anggota biasa. Pada rapat kedua, mereka mulai menentukan apa nama dari komunitas mereka, karena mereka mulai ingin lebih serius lagi dalam mengembangkan agama Islam di negara Irlandia ini. Nah, dari 33 anggota yang bergabung, terdapat 3 calon nama yang akan dijadikan nama mereka. Yang pertama ada Dublin Islamic Jamaah yang disarankan oleh Hussein Jamal, lalu Islamic Studies Circle yang disarankan oleh Yusuf Jafari, lalu ada Dublin Islamic Society yang disarankan oleh Raga Makrita. Nah, namun ternyata karena Jamal menarik kembali sarannya, hanya tersisa 2 calon nama, yaitu Islamic Studies Circle and Dublin Islamic Society. Nah, dan ternyata setelah dilakukan voting, nama resmi komunitas mereka adalah Dublin Islamic Society. Nah,
selain itu ternyata di tahun 1950 sampai 1960-an jumlah muslim masih sangat sedikit karena tidak sampai mencapai 2 digit, masih di bawah 100. Karena waktu itu pun setelah dibentuknya Dublin Islamic Society, mereka tidak bisa dengan mudah untuk mendapatkan mualaf-mualaf lain ataupun mendapatkan fasilitas-fasilitas lain. Nah, tapi ternyata seiring berjalannya waktu kemudian 11 tahun terlewati dan sejak tahun 1991 jumlah muslim ini meningkat pesat di Irlandia setelah kedatangan para tenaga pekerja muslim dari Bosnia, Somalia, dan Kosovo. Nah, serta pekerja lainnya yang datang dari berbagai negara Islam dan hampir mencapai sebanyak 19.147 kaum muslim. Nah, ternyata dari peristiwa-peristiwa yang disebutkan tadi, agama Islam berhasil tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Nah, beruntung orang-orang yang pertama membawa mempunyai rasa prihatin dan juga mempunyai ilmu yang cukup untuk sekadar berbagi dan saling ingin membagi dan melestarikan agama Islam. Begitulah sejarah singkat terkait bagaimana Islam masuk ke negara Irlandia. Nah, selanjutnya kita lihat apa saja jejak-jejak peradaban Islam yang ada di Irlandia. Pertama, ada Islamic Cultural Center of Ireland, yaitu sebuah pusat yang sangat penting bagi kaum muslim di Irlandia karena ICCI menyediakan banyak sekali fasilitas yang dibutuhkan oleh kaum muslim. Oh, jelas saja lahan yang sangat luas ini Selanjutnya ada Masjid Dublin. Masjid Dublin ini merupakan sebuah masjid yang ada di kota Dublin yang dulunya merupakan sebuah gereja Presbyterian bagi umat Presbyterian yang ada di sekitar wilayah itu. Nah, jadi wajar saja gaya arsitektur masjid ini terlihat seperti gereja karena mereka tidak melakukan banyak renovasi besar-besaran terhadap bangunan ini. Sekarang Masjid Dublin resmi menjadi tempat ibadah umat Islam sejak tahun 1980 dan masih beroperasi sekarang yang terletak di timur Irlandia dan di kota Dublin. Selanjutnya ada Masjid Cork. Masjid Cork ini adalah masjid yang dibangun oleh Cork Muslim Society yang pada awalnya hanya ingin beribadah di tempat yang lebih layak selain di ruang sewaan. Mereka pada awalnya membeli sebuah rumah yang kemudian berhasil menjadi sebuah masjid yang bisa dijadikan tempat ibadah bagi kaum-kaum muslim yang ada di wilayah Cork, Irlandia. Masjid Cork sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu menyebarkan agama Islam ke komunitas muslim untuk menjaga tradisi Islam yang ada, serta menyebarkan agama Islam kepada non-muslim agar menciptakan hubungan yang baik dan juga yang berintegrasi. Sebuah peristiwa besar terjadi di Irlandia sekitar tahun 1845 hingga 1852 yang dikenal dengan nama The Great Irish Famine. Pada saat itu, warga Irlandia dilanda kelaparan yang besar, sampai memakan korban sebanyak 1 juta jiwa. Nah, di tengah keadaan yang sangat menyedihkan itu, datanglah Kesultanan Utsmani atau Ottoman yang memberikan bantuan berupa dana sebesar 10.000 euro untuk keselamatan warga Irlandia. Nah, untuk mengenang kemurahan hati Kesultanan Utsmani, maka klub sepak bola kota Drogheda ini memakai logo bulan sabit dan juga bintang yang merupakan simbol Islam ke dalam logo mereka sejak tahun 1919 atas rasa terima kasih mereka terhadap Turki Utsmani yang sudah membantu mereka di zaman dulu. Tidak hanya Masjid Dublin, Masjid Cork, dan ICCI saja yang merupakan tempat jejak peradaban Islam di Irlandia, melainkan masih ada sekitar 78 tempat ibadah lainnya yang ada di Irlandia. Walaupun tempat ibadah tersebut merupakan mushola kecil atau ruang sewaan, namun mereka juga termasuk sebuah jejak peradaban Islam yang ada di Irlandia. Umar Al-Qadri merupakan seorang syekh yang memiliki gelar dokter. Beliau ini lahir di Pakistan dan dibesarkan di Belanda, yang merupakan anak dari seorang imam dan juga guru Sufi. Syekh Umar Al-Qadri merupakan salah satu dari beberapa imam yang cakap berbahasa Inggris dengan rasa identitas orang Eropa yang kuat.
Beliau termasuk orang yang menyokong integrasi Muslim di Irlandia dan sampai saat ini masih aktif mengadakan kajian-kajian tentang Islam di masjid, di perguruan tinggi, di tempat umum, dan tempat-tempat lainnya di mana beliau rasa beliau bisa menyebarkan agama Islam. Beliau juga memiliki keyakinan yang teguh terhadap hubungan imam dan jiwa manusia. Selain itu, Umar Al-Qadri ini merupakan orang yang ternyata berhasil memberikan inspirasi terhadap Sinéad O'Connor, yaitu seorang penyanyi Irlandia yang sempat dihebohkan di media massa karena dia mualaf dan ternyata dibantu oleh Syekh Umar Al-Qadri ini. The Islamic Foundation of Ireland atau IFI merupakan sebuah perkembangan dari Dublin Islamic Society yang merupakan komunitas Islam pertama pada saat itu di Irlandia. Nah, organisasi ini sangat terlibat dalam pelestarian nilai-nilai dan tradisi Muslim. Mereka juga menawarkan berbagai fasilitas untuk kaum Muslim di Irlandia, seperti contohnya sebuah perpustakaan yang berisi berbagai sumber literatur Islam dan dalam berbagai bahasa. Selain itu pula, IFI juga bergerak aktif jika bulan-bulan Ramadan seperti membagikan takjil gratis karena mereka mempunyai restoran sendiri dan berlabel halal, maka dari itu mereka bisa membagikan makanan terhadap orang muslim secara gratis. Dan juga IFI ini menyediakan layanan pemakaman dengan membeli lahan untuk diwakafkan kepada kaum muslim yang nantinya akan dikuburkan di tempat pemakaman tersebut. Asosiasi Muslim Irlandia atau AMAI merupakan salah satu organisasi Islam yang ada di Irlandia yang dibentuk pada tahun 2001. Mereka mendeklarasikan diri mereka sebagai komunitas yang bertujuan untuk menyediakan kesejahteraan bagi komunitas Muslim di Irlandia dan untuk memperkenalkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai luhur Islam. Nah, AMAI ini juga tergabung ke dalam anggota Federasi Organisasi Islam di Eropa atau FIOA. Dalam laporan terakhir ini tercatat MAI memiliki anggota sekitar 60-70 orang yang masih bergerak aktif sampai saat ini membantu kaum muslim, khususnya kaum muslim di Palestina. Belfast Islamic Center merupakan salah satu organisasi Islam yang berada di Irlandia Utara dan dibangun pertama kali pada tahun 1978 oleh sekelompok komunitas muslim lokal di Irlandia. Nah, hingga saat ini, Belfast Islamic Center merupakan lembaga komunitas muslim terbesar di Irlandia Utara dan juga berperan sebagai tempat ibadah dan juga komunitas. Mereka menyediakan berbagai fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh muslim dalam bentuk yang relatif kecil, dikarenakan sumber keuangan mereka yang sederhana. Islam menjadi salah satu agama yang tumbuh dengan pesat di tanah Irlandia. Setiap tahunnya jumlah penganut agama Islam kian bertambah. Bahkan negara Irlandia disebut-sebut sebagai negara paling Islami walaupun Islam bukan agama mayoritas di negara tersebut. Sebuah penelitian dilakukan oleh seorang guru besar politik dan bisnis internasional dari Universitas George Washington yang bernama Hussein Askari. Beliau meneliti untuk menentukan negara mana yang termasuk ke negara paling Islami jika dilihat dari penanaman nilai agama ke kehidupan sehari-hari mereka. Dari 208 negara yang diteliti, Irlandia menempati posisi pertama, disusul oleh Denmark, Luxembourg, Sweden, dan United Kingdom. Hal ini ternyata disebabkan karena kaum muslim di Irlandia menanamkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis dalam segala kegiatan merekanya, bahkan hingga saat ini. Mereka pun juga melindungi agama mereka dan walaupun hidup sebagai minoritas, tidak membuat goyah kaum muslim yang ada di sana untuk mempertahankan agama yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Justru dengan menjadi minoritas, mereka bertahan dan juga mengimani agama Islam dengan lebih kuat dan lebih yakin. Saat ini, komunitas muslim di Irlandia sebagian besar berlatar belakang Sunni. Ada pula yang berlatar belakang Syiah dengan jumlah sekitar 10% dari jumlah populasi kaum muslim di sana. Selain itu masih ada pula yang berlatar belakang Ahmadiyah walaupun terbilang kecil dan sedikit apabila dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, mereka hidup bersama-sama, saling tolong-menolong dan membantu tanpa melihat latar belakang kepercayaan mereka, tanpa melihat kebangsaan mereka. Mereka saling membantu untuk
saling tolong menolong karena mereka adalah saudara, mereka sama-sama kuat untuk saudara mereka sendiri. Nah, seperti contohnya pada saat Ramadan, mereka harus berpuasa selama 19 jam lamanya. Dan saat waktu buka, mereka berkumpul bersama, bahkan ada pula yang berbagi makanan gratis sesama kaum muslim lainnya untuk merasakan kegembiraan bahwa mereka memiliki keluarga lain selain keluarga asli mereka, yaitu keluarga muslim. Dan jika sudah saat Idul Fitri, mereka sering sekali bertemu dan bersilaturahmi bersama kaum muslim lainnya. Saat ini, perkembangan agama Islam di Irlandia sudah jauh lebih baik. Tempat ibadah sudah cukup banyak tersedia. Fasilitas keagamaan pun bisa mereka dapatkan. Dan juga sudah ada lembaga pendidikan yang berbasis Islam. Kaum muslim bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan nyaman, karena sampai saat ini pun ternyata sudah banyak toko-toko yang memiliki bahan baku yang halal dan juga berlabel halal yang dapat membantu kaum muslim di sana hidup lebih mudah lagi. Bagi negara yang penduduknya bukan mayoritas beragama muslim, fenomena Islamophobia kerap kali dijumpai di beberapa negara tersebut, tak terkecuali di Irlandia. Meskipun mendapat julukan sebagai negara paling islami, kaum muslim di sana juga merasakan beberapa kesulitan karena masih adanya problematika yang dihadapi dalam kegiatan sehari-hari mereka. Hal ini disebabkan oleh kecilnya jumlah kaum muslim di Irlandia jika dibandingkan dengan kaum non-muslim yang ada di sana. Kebanyakan orang Irlandia tidak banyak melakukan kontak intens dengan kaum muslim. Mereka mendapatkan pemahaman tentang Islam dari informasi yang diberitakan oleh media. Sayangnya, kebanyakan informasi tersebut justru berkaitan dengan isu-isu negatif seperti perang, pelanggaran HAM, dan terorisme. Sudah banyak beberapa orang yang keberatan terhadap perlakuan media kepada kaum muslim karena takut memberikan stereotip yang tidak-tidak dan juga menggiring opini publik ke arah yang negatif. Nah, hal ini pun memicu timbulnya tanggapan negatif kepada orang-orang muslim yang ada di sana. Tentu saja hal ini dirasakan oleh orang-orang yang anti-muslim. Nah, bahkan mereka sampai menimbulkan sikap Islamophobia dan rasisme dalam diri mereka. Mereka bahkan menyerang secara verbal maupun non-verbal, seperti contohnya di bidang pendidikan, dimanapun, di lingkungan sosial, bahkan di tempat-tempat umum sekalipun. Nah, salah satu penelitian dilakukan oleh sebuah lembaga di mana dia melibatkan kaum muslim dari berbagai kalangan, dari mulai anak-anak, remaja, hingga dewasa, bahkan usia lanjut. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk diskriminasi yang pernah mereka rasakan, apakah pernah atau belum, dan ternyata jawabannya hampir semua kalangan usia pernah mendapatkan diskriminasi dari orang-orang non-muslim. Yang paling menyedihkan adalah kaum perempuan. Kaum perempuan lebih mendapatkan diskriminasi lebih parah dikarenakan pakaian yang mereka pakai. Pakaian yang mereka pakai atau pakaian muslimah jelas akan terlihat aneh di mata orang-orang non-muslim. Namun, harusnya kita tidak boleh sampai mengganggu hal itu jika kita diposisikan sebagai orang-orang non-muslim. Tapi orang-orang non-muslim di sana justru memberi tatapan yang aneh, membicarakan, menunjuk-nunjuk, bahkan sampai mengganggu secara fisik dengan cara menarik-narik kerudung, bahkan melepas secara paksa sekalipun ada kasus yang seperti itu. Selain penyerangan orang-orang muslim pun, bahkan orang-orang anti-muslim ini menyerang tempat ibadah atau masjid yang ada di Irlandia. Mereka menggambar menggunakan cat semprot, dinding tempat ibadah, juga melempari dengan batu-batu yang merusak fasilitas kaum muslim untuk beribadah. Bagaimana kaum muslim bisa beribadah jika keadaan seperti ini terus? Dan siapa yang harus bertanggung jawab akan hal itu? Lagi-lagi kaum muslim yang harus mengalah atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Nah, tentunya segala problematika yang dihadapi kaum muslim Irlandia ini merupakan sebuah kesalahan yang disebabkan oleh kesalahpahaman orang-orang anti-muslim terhadap kaum muslim. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja terus-menerus. Jika dibiarkan, bisa jadi menimbulkan perpecahan yang memicu hal-hal yang lebih negatif lagi dan malah mengganggu berbagai pihak lebih luas. Harus ada perdamaian dari kedua belah pihak untuk mengatasi segala problematika ini. Juga harus ada pembenaran dari media, karena media tadi sebuah alasan
yang cukup besar bahwa di sini kaum muslim merasakan problematika yang cukup mendalam karena media yang sangat salah memberikan informasi.